Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yakini, E2019-1102. Jadi di sini saya akan menanggapi dengan mereview materi dari Bapak Wadud yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama itu, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua adalah sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dari jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga adalah sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi perusahaan. Yang keempat adalah perusahaan yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk mengetahui pengeluaran. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Kecenderungan mengonsumsi. Kecenderungan mengonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua adalah kecenderungan mengonsumsi rata-rata, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Kecenderungan menabung. Kecenderungan menabung marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian barang modal. Yang kedua, pergantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi disebut investasi bruto. Sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi. Fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi
dan tingkat pendapatan nasional. Dua fungsi investasi. Yang pertama, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besaran tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Yang selanjutnya adalah keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada banyak salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.